Tapi ya 1-2 hari pertama ya pasti shock lah paling. Sempet down lah ya. Iyalah pasti lah. Tapi saya batasi 3 hari aja saya cukup deh. Oke. Untuk saya mempertanyakan kenapa dan ada Kok apa. bisa nggak lulus? Kok bisa nggak lulus gitu. Habis itu langsung refleksi apa Ya. yang mesti dilakukan. Ya. Learning partners. Seperti kita ketahui, pengembangan karir seorang professional worker bisa melalui internal growth, bisa melalui external growth. Internal growth biasanya masuk dari lini pertama, kemudian karir berkembang di dalam sebuah perusahaan, baik secara horizontal maupun secara vertikal, bahkan kadang-kadang diagonal, kemudian sampai ke puncak, kemudian pensiun di satu institusi. External growth biasanya profesional memilih untuk pindah ke satu perusahaan yang lain dengan tantangan yang berbeda agar karirnya berkembang, tantangan yang berkembang, kompensasi dan benefit yang terima juga berkembang. Hari ini kita akan berdiskusi tentang seorang professional worker yang memilih karirnya berkembang secara internal growth. Saya ingin perkenalkan para learning partners dengan learning partner kita pada hari ini, Bapak Anggoro. Selamat datang Pak Anggoro di Weekend Learning Project. Terima kasih Pak Alex, terima kasih sudah diundang di acara Terima kasih. Pak Anggoro. Pak Anggoro itu kan lulus teknik industri ya? Iya, betul. Lalu kenapa kok tiba-tiba memilih karir di perbankan? Boleh cerita sedikit nggak Pak Anggoro? Pak Alex, sebenarnya waktu lulus kuliah, tempat kerja saya pertama masih sesuai bidang tuh Pak Alex. Oh, Masih di satu perusahaan grup besar, di Astra Group, 1,5 tahun. oke. Tapi pada saat saya di sana, saya interaksi dengan beberapa manajer di sana yang background-nya teknik industri juga dari Jepang. Mereka itu di Jepang itu, kalau teknik industri itu apakah semua di pabrik atau enggak? Mereka bilang enggak semua di pabrik. Ada yang di perbankan, ada yang di institusi keuangan. Terus mereka tanya, di Indonesia apa nggak bisa? Di Indonesia belum ada. Itu tahun-tahun awal tuh ya. Tapi begitu 1,5 tahun saya di sana, saya lihat koran. Oke. Terus saya lihat ada satu bank pemerintah merekrut sarjana teknik. Saya coba aja. Saya coba, ikut tes dan sebagainya. Lulus. Jadi waktu tesnya belum tahu tuh Pak Alex. Banknya apa belum tahu. Banknya apa belum tahu? Oke. Nggak tahu. Cuma saya tahu ada bank besar, bank pemerintah, butuh teknik industri. Nah begitu saya lulus baru saya tahu bahwa bank tersebut butuh analis kredit. Oke. Analis kredit untuk membiayai sektor manufaktur. Oke. Pabrik-pabrik. Makanya yang direkrut adalah insinyur. Teknik industri. Karena apa? Nanti dia harus, si analis ini harus tahu bagaimana caranya menghitung kapasitinya pabrik itu, yang hubungannya nanti kebutuhan financing-nya seperti apa. Itu. Oh baru saya ngerti di situ. Jadi sebenarnya sih awal-awal masih sesuai itu Pak Alex. Masih sesuai ya? Di sini udah mulai nggak terlalu sesuai. Oke. Ini menarik. Kalau nggak terlalu sesuai berarti perlu menyesuaikan diri ya. Pak Anggoro, berapa orang yang diterima waktu itu? Satu angkatan? Satu angkatan kalau yang satu angkatan ada 120 orang. 120 orang. Tetapi yang teknik itu seingat saya mungkin 50-an lah. Yang teknik ya. Sekarang sebagian lainnya juga yang ekonomi, hukum, kan perbankan juga sangat butuh hukum, ekonomi. Tetapi juga yang teknik yang kaitan dengan sipil juga udah mulai ada. Karena juga banyak proyek konstruksi kan yang dibiayai. Gitu. Jadi kalau nggak salah sih 50-60 lah. Mungkin separuhnya lah Pak. Separuhnya ya. Yang berarti mesti belajar dasar-dasar perbankan, dasar-dasar keuangan dan segala macam ya. Cash flow, accounting segala macam harus belajar. Kas, ya. Harus kas belajar ya. Sempat kesulitan atau enggak? Ya waktu di kelas sih saya lihat ini bukan saya banget nih kalau gitu. Tukang insinyur. Tapi saya pikir-pikir ya udahlah ini karena memang basic-basicnya saya harus ketahui. Jadi ya paling dari kelas itu teman-teman yang ekonomi background-nya ya saya banyak nanya aja sama mereka. Saya banyak nanya aja sama mereka kalau bikin tugas ya saya pasti merapat ke mereka, jangan sama teknik gitu sama ngertinya kan betul, nanti. Betul. Jadi saya merapat ke mereka, kalau ikut grup mereka gitu, dia lama-lama saya ngerti. Oh ya udahlah, ngertilah kira-kira basicnya seperti itu. Walaupun nggak dalam banget, tapi minimal saya udah bisa tahu lah. Mengikuti. Berapa lama sih program pendidikan untuk analis kredit? Waktu di era saya itu Pak Alex, itu kami itu setahun tuh klasikal. Setahun klasikal. Setahun klasikal. Memang di ujung tahun, jadi 9 bulan klasikal, 3 bulan itu on the job training ke cabang. Tapi itu masih dalam kerangka training yang bagian besar klasikal. Setelah itu baru tahun kedua masih dalam kontrak, statusnya masih kontrak, belum pegawai tetap. Baru kita
ditempatkan cabang. Bapak kebagian di mana? Nah, itu menarik tuh. Jadi kita udah tahu sih waktu itu ODP dulu kan namanya analis kredit ya. Yeah. Dia kasih tahu pokoknya yang laki-laki jangan berharap ya di Jawa. Jangan berharap dari awal. Saya udah setting ekspektasi udah. Okay. Jangan di Jawa. Jangan di Jawa. Kalau perempuan bolehlah di Jawa atau di daerah asal. Sewaktu saya terima SK penempatan itu saya kaget Pak Alex, loh kok saya terimanya di penempatan cabang Matraman gitu. Cabang Matraman kan di Jakarta. Matraman sini? Okay. Jakarta kan? Iya. Saya pikir-pikir, katanya di luar Jawa. Kok di Jakarta? Lalu saya ketemu sama teman saya yang lain, perempuan, salaman. Di mana? Dia bilang, saya di Matraman. Loh, saya juga Matraman. Nggak mungkin kan, Pak? Oh, nggak mungkin ada. Mungkin kan? Lalu saya baca lagi SK saya. Oh, saya salah baca, Pak Alex. Mataram ternyata. Di Lombok, di NTB. Udah GR di Matraman, ternyata di Mataram. Nah, itu satu shock pertama kali itu. Mataram saya nggak pernah kesana. Kalau Denpasar kan kita pernah ya. Iya. Mataram seperti apa kita nggak tahu. NTB kita nggak tahu. Gitu. Sempat mau mundur nggak tuh? Waktu itu belum. Belum. Waktu itu masih berpikir ya udahlah ini mungkin bagian dari journey bahwa emang dari awal dibilang kok luar Jawa. Ekspektasinya udah. Ya udah. Ya. Cuma kaget aja kok di luar Jawanya karena teman-teman ada yang di Denpasar. Oh masih ada yang di Makassar, di Medan, kota-kota yang kebayang lah sama kita. Itu belum ada rencana. Jadi hari pertama landing di Mataram, itu apa yang terjadi Pak Anggoro? Di Mataram itu karena kami itu waktu itu berangkat dari Jakarta itu ke Denpasar dulu kan, kantor wilayahnya di Denpasar ya. Jadi over the weekend kita di sana ketemu sama wilayah, dikasih tahu tugas kita apa, baru nanti Senin pagi-pagi saya terbang lagi dari Denpasar ke Mataram. Kan terbang cuma 30 menit tuh Pak Alex. Iya. Menjelang mendarat di Mataram itu kan saya lihat ke bawah gini. Tuh, kok ini bandaranya mana ya? Di bawahnya itu banyak kan, karena kalau Pak Alex tahu, bandara yang lama di Parang itu habis laut, kuburan, baru bandara. Saya bilang, ini rumah nggak ada rumah. Cuma adanya kuburan, tiba-tiba lapangan terbang. Terus, apa ada industri ya di sini? Kan apa yang mau dibiayai? Apa yang mau dibiayai gitu. Jadi yang pertama, shock yang kedua itu. Apa ya benar ya penempatan saya ya? Saya seorang teknik industri, lalu ke Mataram, padahal sudah enak-enak waktu di Jakarta, di Astra Group, di Honda Group, di Jakarta gitu. Nyari apa sih ini sebenarnya? Sebenarnya salah nggak sih decision saya saat itu gitu. Kalau bicara penempatan udah jauh, bicara benefit waktu itu juga beda Pak Alex, antara bank pemerintah sama swasta kan masih beda. Tapi saya pikir, saya yakini ya mungkin di bagian saya belajar hal yang baru, karena toh nggak jauh-jauh di bidang saya juga kan, analis kredit gitu. Ya sampai kantor cabang juga kita lihat cabangnya nggak terlalu besar. Gitu. Jadi ya saya pikir udahlah, saya harus benar-benar tone down ekspektasi saya sebagai anak Jakarta yang tiba-tiba harus ke daerah dan harus menetap di sana dengan skup yang sangat daerah gitu. Iya. Ekspektasinya berapa lama tuh biasanya penugasan pertama di daerah itu? Kalau kami di ODP itu memang sudah diberitahu bahwa paling lama 2 tahun. Karena ini kan bagian dari journey-nya ODP. Jadi saya berpikir sudahlah, nggak apa-apa, toh bagian 2 tahun tuh nggak lama lah, saya pikir gitu. Toh juga saya masih bisa, kalau bosen ya saya bisa ke Denpasar, teman saya ada yang di sana juga yang penempatan di sana gitu. Tapi ternyata lebih Pak Alex, lebih dari 2 tahun. Lebih dari 2 tahun. Apa yang kemudian Pak Anggoro pelajari di daerah yang notabene tidak seperti Jakarta, tugas pertama, industrinya juga baru, bukan industri yang tadinya by nature Pak Anggoro kuasai gitu. Apa tantangan di lapangan Pak? Tantangan di lapangan sebenarnya diri sendiri Pak Alex. Bagaimana kita bisa melihat bahwa faktanya memang kita berada di situ karena memang kita dibutuhkan di situ gitu. Karena saya mendengar selama ini ODP itu jarang yang di-drop ke Mataram, pasti di kota-kota besar. Nah di Mataram itu biasanya bukan ODP, karyawan-karyawan yang dari bawah di situ, sehingga begitu industri makin kompleks, kita biasanya nggak bisa kompetisi dengan bank lain. Gitu. Nah, jadi saya berpikir ya nggak apa-apa lah, saya bisa kontribusi di situ, belajar hal baru. Dan akhirnya waktu di sana saya juga dapetin account besar, Newmont itu dulu, account besar yang saya dapetin waktu itu di pitch kita sama beberapa bank, dan kita bisa menang pitch itu karena kita bisa ngasih solusi. Banget dong ya? Iya, itu saya rasa jadi achievement. Tetapi di sisi lain nggak ada kemungkinan Pak Alex, lihat teman-teman di Jawa kan kita
ini juga ya, iri juga. Enak banget ya mereka di Jawa. Nggak puter-puterannya nggak jauh-jauh. Iya, iya. Sebagian dari mereka udah ada yang pernah dari satu cabang di Jawa Timur, udah pindah ke Jawa Tengah, ada yang di Jawa Tengah, udah yang ke Jakarta. Sementara saya masih edisi di NTB terus gitu. Jadi total berapa tahun? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Dan kemudian pindah ke? Setelah itu harapannya pindah ke mendekat ya Pak Alex, ke Jawa lah, enggak. Pindah ke barat lah gitu. Iya. Ternyata ke timur Pak Alex. Oh, ke timur. Makin jauh. Makin jauh. Ke Sumbawa. Sumbawa. Ke Sumbawa. Pertimbangannya waktu itu sebenarnya make sense. Karena apa? Newmont waktu itu sudah mulai eksplorasi di Batu Hijau di Sumbawa. Sehingga saya sebagai account officer-nya harus ikut sana gitu, jagain karena portfolio kita di sana, payroll kita juga, mereka juga di kita gitu. Jadi kantor nggak mau berisiko lah, takut nanti nggak smooth gitu. Tapi ya buat saya semakin membuat saya waktu itu berpikir ini. Apa saya terus ya di perusahaan ini ya? Bukan sempat berpikir mau keluar ya? Keluar. Karena dalam perjalanan itu, tadi teman-temannya sudah banyak yang pindah. Bahkan beberapa teman saya udah ikut seleksi S2. Karena waktu kita masuk ke BNI itu kan salah satu kepinginannya adalah sekolah. Iya, gitu. Teman-teman udah sekolah nih? Teman-teman udah ada beberapa ikut seleksi ke sekolah, ada yang dapat beasiswa keluar negeri dan di dalam negeri. Ya nggak apa-apa lah buat kita, itu pilihan ya. Tetapi kita yang di sana, Indonesia Timur itu, undangan tesnya pun nggak pernah dapet. Jadi kalau diundang di jalan. Diundang nggak lulus tuh lain soal ya Pak Alex. Ini diundang aja nggak? Jadi kalau saya klarifikasi ke kantor wilayah, kenapa ya saya nggak diundang? Ya kami masih butuh. Nanti kalau misalnya diundang, tes lulus kami kehilangan. Itu saya berpikir, wah nggak fair ini ya cara berpikir. Oh jadi sama cabang, sama itunya yang kantor wilayahnya yang nggak di ini. Iya, memang. Karena diminta jagain. Kalau pergi nanti gue yang kerepotan. Dia yang kerepotan gitu. Nah ini yang saya pikir, di situ saya mulai berpikir, oh berarti memang career path itu memang sesuatu yang harus betul-betul dipastikan jalan oleh kantor pusat. Karena kalau kayak gini, bisa yang jauh dari kantor pusat nggak kelihatan. Dan career path nggak dijalankan, yang harusnya 2 tahun. Karena ODP memang standarnya 2 tahun, harus dia pindah. Nggak harus ke Jawa sih, tapi dia harus puter karena bagian dari puter juga, walaupun ke timur. Itu dia, harusnya benar gitu ya. Harusnya gitu. Cuma berapa lama di Sumbawa? Sumbawa nggak lama Pak Alex. Sumbawa itu sebulan. Karena sewaktu saya di Mataram, saya pada saat cuti ke Jakarta, itu saya ketemu beberapa teman yang mungkin kasihan lihat saya, udah 3,5 tahun masih di Mataram terus, dia cerita begini, ada seleksi untuk divisi baru, divisi credit card center dulu. Oh itu baru? Itu baru, divisi baru. Dan divisi itu hanya akan dibikin jalankan oleh paling 20 orang, tim dulu, 10 experience hire dari luar, waktu dari Citibank, 10 lagi dari dalam. Nah 10 ini diseleksi nih, dicari yang kira-kira bisa jadi counterpartnya mereka gitu. Saya ikut aja seleksinya, ya udah, kadang-kadang kabar saya pikir saya nggak lulus lah gitu. Kita lagi ada acara semacam pengajian sore hari. Saya duduk di depan ruangan pintu pemimpin cabang, lagi pengajian terus fax bunyi gitu. Pemimpin cabang saya karena agak jauh bilang, tolong dong dilihatin fax, ada masuk gitu. Saya masuk ke ruangan pemimpin cabang, faxnya ternyata nama saya yang keluar loh. Pindah. Saya nggak berani ngomong dong, baru sebulan kok pindah. Jadi saya ambil faxnya, saya taruh di meja pimpinan itu, terus saya keluar lagi ke ruangan pengajian itu. Ditanya, apa isi faxnya? Wah saya nggak berani baca Pak, gitu. Karena saya takut dong, saya baca terus dia marah-marah lagi pengajian kan. Besok pagi saya dipanggil, ya dimarahin bener. Oh nggak ngasih tahu? Lu nggak ngasih tahu gitu. Ya tapi saya bilang saya nggak berani ngasih tahu Pak, karena saya baru sebulan di sini. Gitu. Ya udah, tapi akhirnya intinya pimpin saya mendukung. Ya udah, pindah. Nah, itu momen yang menurut saya luar biasa tuh buat saya. Karena di situ saya awalnya udah mau keluar, Pak Alex. Ternyata ada jalan kembali ke Jakarta, tetapi tantangan baru lagi. Divisi baru, kartu kredit. Iya, hal baru. Juga hal buta, karena itu nggak hanya saya. Ya, Pak Ngurah? Itu tahun 97. Saya penempatan pertama kali di Mataram itu 94. Jadi ya 3,5 tahun lah kurang lebih. 97-nya kan akhir. Dan berapa lama di kartu kredit? Kartu kredit itu menariknya gini Pak Alex. Kartu kredit itu saya dari 97 sampai dengan 2008. Jadi 11 tahun ya di sana. Berpindah-pindah posisi di sana. Dan itu saya banyak sekali belajar
Karena tempat saya bertanya adalah para pro hire tersebut. Yeah. Karena di BNI nggak ada yang ngerti juga selain mereka. Gitu. Di 97 itulah saya merasa terakselerasi. Karena waktu ditanya maunya di mana, di depan, di sales and marketing atau di operation. Yeah. Saya pikir sales and marketing selama saya di cabang saya udah ada gambarannya gitu. Okay. Di operation ini, card bisnis ini kan sebuah bisnis yang besar sekali, dan saya ke situ. Banyak teman saya bilang, ngapain di operation, nggak di depan. Saya bilang, saya kepengen tahu basic thinking-nya dulu mengenai bisnis ini. Itu saya 2 tahun setengah di situ. Tahun kedua, tahun ketiga saya bilang ke pimpinan saya rasa saya sudah cukup di belakang, saya sudah tahu. Kalau ada kesempatan di depan, boleh nggak saya ke depan? Gitu, product development atau apapun. Alhamdulillah dikasih. Terakhir di divisi kartu kredit sampai wakil pimpinan divisi ya? Iya. Yang terakselerasi itu tahun 2001 Pak Alex. Para pro hire tersebut pindah dari BNI. Oh, Sehingga kami ini yang harus segera mengisi. Harus accelerate. Waktu itu saya waktu masih manajer. Lalu EVP ke atas saya semua pindah ya, karena mungkin memang nature-nya begitu. Sehingga satu sore saya dipanggil oleh pimpinan divisi saya dikasih SK, tolong jadi EVP untuk marketing communication, targetnya cuma 1, bisnis ini nggak boleh berhenti sampai dengan akhir tahun, karena ini udah di bulan Juni. Gitu. Ya udah, tapi akhir tahun saya deliver, bisnis tetap jalan dan target tetap tercapai. Learning Partners. Saya ketemu Pak Anggoro pada waktu itu pertama kali, beliau sudah menjadi wakil divisi kartu kredit seperti yang diceritakan saat ini. First impression saya adalah, sebetulnya saya agak malu karena pada waktu itu saya di consulting firm, kita melakukan public overview, ada training public pada waktu itu, dan kita memberikan undangan kepada Bank BNI melalui Learning Center untuk 2 orang sebetulnya. Lalu selesai melakukan overview, saya didatangi oleh seorang peserta, Pak Anggoro ini. Kemudian tim kami menyatakan, terima kasih Pak Anggoro sudah memenuhi undangan kami untuk datang ke sini dan seterusnya. Lalu Pak Anggoro menyatakan, oh, maaf, saya sebetulnya nggak terima undangan. Saya lihat di koran dan saya bayar datang ke sini begitu. Jadi kita agak malu juga pada waktu itu. Ini kok kita nggak kenal customer kita yang datang siapa gitu. Tapi yang mau saya ceritakan adalah drive dari seorang Anggoro, ya, bayar sendiri untuk hadir di sebuah public training, walaupun itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kartu kredit, tetapi mungkin kaitannya dengan bisnis. Nah, saya ingin tanya ke Pak Anggoro, apa yang men-trigger Pak Anggoro waktu itu daftar sendiri? Ya, kami juga kecolongan. Sebetulnya kami mengundang Learning Center untuk hadir, tapi Pak Anggoro dari bisnis justru datang sendiri. Bisa cerita sedikit, Pak Anggoro? Pak Alex, di card bisnis itu kan, karena prinsipalnya itu Visa, Master, itu mereka selalu ngasih rutin updates dan sharing knowledge di beberapa negara. Yang paling dekat Singapura. Saya selalu sempatkan kalau ke Singapura itu saya mampir ke Borders. Dulu masih ada toko buku Borders ya, paling sekarang nggak ada kayaknya ya. Saya selalu baca di situ, nggak selamanya beli, baca-baca aja sambil ngisi waktu. Saya ketemu buku mengenai execution nama dari Ramcharan dari Bosidi ya? Itu ya. Saya pikir buku ini bagus sekali. Di card business ini saya butuh tim saya waktu itu punya persistensi, konsistensi, dan disiplin untuk bikin program. Karena credit card itu gamesnya usage selalu ada partnership program. Saya baca di koran Kompas itu Pak Alex. Loh ini kok topiknya mengenai 4DX, saya baca-baca, oh ini tentang execution. Sama kayak buku ini. Gitu. Jadi ya udah saya bayar sendiri, saya datang ke acara itu, karena saya pikir kalau training ini bagus, ya saya kepingin ikut training. Kalau program bagus, saya ingin mengikutkan tim saya di program itu. Gitu. Minimal saya bisa memastikan tim saya bisa punya capability itu, sehingga kita bisa deliver result yang bagus lah. Gitu. Ya udah itu aja Pak Alex, sesederhana itu aja. Itu aja, saya daftar. Nggak murah juga kayak waktu itu ya. Nggak murah programnya. Nggak murah juga kan, ikut. Tapi ya, memang saya terbiasa gitu Pak Alex, karena kalau nungguin training dari kantor kan lama. Satu, lama. Kedua juga bisa jadi kadang-kadang materinya juga ya terlalu basic gitu ya. Sementara hal-hal ini kan harus dinamis. Itu aja Pak Alex, nggak ada yang... So, Learning Partners ya, kadang-kadang dorongan belajar tidak menunggu inisiatif dari company ya. Company ngurusin puluhan ribu karyawan, kadang-kadang kita belum termasuk satu di antara yang menjadi priority di situ. Tapi Pak Anggoro kemudian memilih berinisiatif untuk bayar sendiri, daftar sendiri. Dan saya terima kasih waktu itu Pak Anggoro undang untuk lakukan in-house ya ke divisi kartu kredit. Saya ingat sekali pertama kali bank di Indonesia yang menerapkan konsep execution pada waktu itu adalah divisi kartu kreditnya BNI. Pak Anggoro, apa yang Pak Anggoro lihat dari
proses learning yang waktu itu teman-teman lakukan dalam proses membangun execution culture capability itu, Pak? Iya. Poinnya kan memang saya lihat waktu itu teman-teman ini sering up and down ya, nggak konsisten dalam mendeliver kinerjanya mereka. Saya sendiri juga merasa bahwa kalau kita terus yang harus negur, rasanya kok nggak efektif juga gitu. Nah, dengan disiplin eksekusi itu, akhirnya mereka sendiri kan, Pak Alex, yang akhirnya punya sesuatu yang kerja inisiatif setiap minggu. Mereka punya lead indicator siapa ya. Nah, itu menurut saya itu membantu sekali bagi saya sebagai tim leadernya untuk memastikan mereka bekerja dengan baik. Saya tinggal memastikan aja yang mau dia kerjakan itu memang sesuai dengan strategi kita apa enggak. Target segmennya benar apa enggak, target partnernya benar apa enggak. Nah, itu saya terasa sekali dan akhirnya karena waktu itu kita dapat sertifikasi 7 orang kalau nggak salah Pak ya. 7 orang. Lalu kita buat training for trainers ya. Kita copy ke yang lain-lainnya. Ya paling tidak di divisi itu hampir sebagian besar udah punya kedisiplinan yang sama gitu. Ada sih 1-2 pasti yang nggak disiplin. Tapi yang menarik buat saya adalah waktu kita training ke tim Pak Anggoro. Pak Anggoro itu dengan sengaja ikut dalam program training itu, ya duduk di belakang dengerin sampai selesai gitu. Jarang saya ketemu leader yang seperti itu ya. Kalau training buat tim biasanya ya leadernya nanti tunggu laporannya seperti apa. Tapi Pak Anggoro ikut di dalam proses itu bersama-sama. Itu apa yang mendrive waktu itu? Kalau kepinginnya sih ikut serta dan dapat sertifikat Pak Alex. Tapi waktu itu saya punya budget cuma untuk 7 orang. Jadi lebih baik anak-anaknya dulu ya. 7 orang karena budget cuma 7 orang karena programnya juga program bagus, jadi saya sadar bahwa program bagus pasti juga tidak murah. Jadi saya pikir 7 orang yang inti saja dulu. Tapi karena saya kepingin belajar tentang itu gitu, kalau saya nego Pak Alex kan, boleh nggak saya duduk di belakang gitu. Sebenarnya prinsipnya saya kepingin dapat sertifikat juga Pak Alex, tapi ya udahlah, yang penting dapat ilmunya dulu. Sertifikat nggak apa-apa lah, nggak usah. Karena buat saya hal itu adalah hal yang memudahkan saya juga ke depan. Paling tidak untuk diri saya sendiri, karena Pak Alex cerita waktu itu kan bagaimana Verdex itu untuk kehidupan personal juga bisa gitu ya. Jadi saya pikir ini nggak hanya untuk tim, tapi untuk diri saya sendiri, untuk karir saya ke depan juga. Sehingga saya bisa mengakumulasi kinerja dengan lebih baik untuk karir saya ke depan. Sukses di kartu kredit, sempat membawa divisi kartu kredit lumayan disegani di industrinya ya pada waktu itu. Lalu Pak Anggoro pindah kemana lagi? Di kredit card itu Pak Alex sedikit mundur ya. Waktu kita masuk tahun 98 card bisnis itu kita nomor 21. Target kita jadi nomor 1. Jadi waktu saya pindah dari kredit card udah nomor 1 Pak Alex. Udah nomor 1. Luar biasa. Waktu kita running program masih nomor 2 kalau nggak salah ya. Ya, waktu running program masih belum 2 malah. Masih 4 atau 5 besar lah Pak Alex waktu itu kita. Bapak ditinggalkan nomor 1 dari nomor 21. Iya, 21 kita masuk. Waktu itu saya dari situ saya pindah 2008 ya Pak Alex. Tapi sejak 2005 saya sudah diminta oleh Dirut saat itu dan Wadirut saat itu untuk bergabung dalam tim rebrandingnya BNI. Karena 2005 BNI rebranding, logonya berubah, semua berubah, communication tone-nya berubah semua. Saya aktif di sana membantu corporate communication untuk setting markom strategi dan integrate marketing communication gitu. Karena dilihat credit card sudah lebih rapih. Sehingga waktu 2008 saya ditarik ke corporate communication sebagai wakil lagi, deputy GM lagi gitu. Dan tantangan terbesar waktu itu adalah bagaimana caranya semua marketing program yang tersebar di setiap divisi itu ditarik ke pusat ke corporate communication. Karena integrate marketing harus terintegrasi. Iya, betul. Itu luar biasa resistensinya. Karena ada budget yang harus pindah. Iya. Ada authority yang pindah, gitu ya. Itu luar biasa tantangannya, tapi ya karena Dirut saat itu betul-betul fully support, ya saya lakukan aja. Jadi walaupun jadi bad guy di mana-mana, ya lakukan aja karena itu memang lebih efisien kok. Iya. Jadi sebetulnya horizontal movement ya, dari analis kredit, horizontal ke kartu kredit, ke communication, vertikalnya di kartu kredit ya, dari manajer sampai ke wakil pimpinan. Dari asisten manajer Pak. Dari asisten manajer sampai ke wakil pimpinan. Lalu horizontal lagi ke marketing communication. Ya, betul. Ya, horizontal lagi. Berapa lama di marketing communication?
satu bulan ya, kalau nggak salah. Ya nggak sampai 2 tahun lah, 1 tahun lebih sedikit. Lalu kemudian? Saat itu karena satu divisi produk yang terbesar DJK namanya, Dana dan Jasa, itu semua produk dari situ. Dan dia adalah divisi yang mengkonsum banyak sekali anggaran untuk communication dan juga semuanya. Saat itu saya diminta untuk menjadi GM di situ. Jadi oleh Dirut, saya ditaruh di situ sebagai GM. Walaupun waktu itu belum GM Pak Alex, istilahnya Pak, PGS ya. Pejabat sementara, PGS gitu. Ini funding lebih banyak. Funding dan lending waktu itu. Funding dan lending. Funding dan mobile banking ya. Mobile banking. Electronic banking waktu itu. Nah itu di situ kurang lebih setahun lah. Gitu. Pak Anggoro, gimana caranya belajar Pak Anggoro begitu cepat ya? Dari kredit, analis kredit untuk korporasi, kemudian pindah ke kartu kredit. Ini kan nature-nya berbeda ya. Kemudian ke communication, ya. Lalu ke funding gitu. Gimana menyesuaikan diri dengan cepat? Apa kiatnya? Saya sih sebenarnya lebih banyak bertanya Pak Alex. Saya pilih tempat saya bertanya. Waktu saya di credit card, saya nggak tahu mengenai marketing communication. Cuma satu hal waktu itu saya bilang bahwa kita harus punya agency communication yang top 5 gitu. Karena pasti dia punya best practices dan dia punya kompetensi di situ. Jadi nggak usah sungkan bertanya. Nggak usah sungkan bertanya. Jadi kita hire konsultan besar itu. Waktu itu mereka juga ngelihat kalau agensi besar itu kan pasti ngelihat ya prospek dari brandnya gitu. Saya ceritakan bahwa brand kita ini punya prospek sebagai bank yang baru punya credit card. Jadi saya belajar dengan mereka. Dan saya kalau rutin mereka ke kantor, tapi kalau dalam kondisi saya nggak sibuk, saya ke kantor mereka untuk saya belajar dan sambil saya lihat culture-nya gimana sih mereka. Kan mereka kreatif sekali ya. Itu waktu di credit card. Sehingga saya dapat terakselerasi pemahaman tentang marketing communication di situ. Waktu di produk dana dan jasa, karena bicara mengenai mobile banking, electronic banking, ya lagi-lagi saya undang mitra-mitra besar yang memang di bidang itu untuk saya tanya, atau tadi itu Pak Alex, saya ikut aja trainingnya. Training. Jadi setiap ada undangan training seperti itu, tadi saya datangi, dan satu hal kadang-kadang yang godaannya Pak Alex, kalau pas lagi training di luar negeri itu kan godaannya, kelas belum selesai, kita udah kabur kan. Iya, jalan-jalannya. Nah itu saya paksakan betul untuk bisa duduk di kelas itu sampai selesai, karena kalau gitu sayang juga ya ilmunya nggak dapat gitu. Nah dari situ akhirnya networking terbangun kan Alex dengan prinsipal, dengan siapapun, sehingga proses belajarnya nggak hanya di situ, tapi saya setelah kembali ke Jakarta kalau saya ada problem, saya gampang akses gampang dan tahu tempat bertanyanya. Jadi learning partners, ada 2 kata kunci yang disampaikan oleh Pak Anggoro ya. Satu, keinginan untuk belajar, bisa melalui training, bisa mencari source of knowledge ya, dan tidak sungkan-sungkan mendatangi mitra untuk belajar. Dan yang kedua tadi adalah kalau training biasanya godaannya adalah keluar dari ruang training. Tapi Pak Anggoro mencoba bertahan untuk memastikan curiosity beliau itu terjawab ya. Karena memang pindah dari satu nature divisi ke divisi yang berbeda itu udah pasti kita butuh sesuatu yang percepatan belajar agar kita bisa mengadaptasi tuntutan-tuntutan yang berbeda di divisi yang berbeda. Ini menarik sekali dari Pak Anggoro. Pak Anggoro dari funding kemudian kemana? Saya ke kantor wilayah Pak Alex. Jadi saya dapat tugas waktu itu BNI sedang transformasi distribution channel. Di mana kantor wilayah di Jakarta yang hanya 2, cabang wilayah Senayan sama wilayah Jakarta Kota itu. Jadi pimpinan wilayah? Ya, jadi pimpinan wilayah tetapi sekaligus melakukan pemecahan wilayah. Dari 2 wilayah menjadi 4 wilayah. Karena span of control terlalu lebar Jakarta. Jadi waktu itu, karena dibantu konsultan, saya diminta jadi pemimpin wilayah di kota untuk memecah wilayah di Jakarta menjadi 4. Sehingga saat itu saya pegang 2 wilayah. Wilayah Jakarta Kota dan wilayah BSD sebagai wilayah baru. Gitu. Challenge-nya biasanya ini people leadership, karena pasukannya banyak ya? Iya, pasukannya banyak dan egonya tinggi karena tadinya cuma 2 wilayah jadi pecah jadi 4. Gitu. Nah itu challenge-nya bagaimana kita bisa deal dengan mereka atas pemecahan tersebut, terutama kalau udah mulai pindah-pindah nasabah ini kemana itu butuh waktu dan menguras tenaga juga. Tapi kuncinya sih buat saya, kita dengarkan aja mereka argumentasinya seperti apa. Nanti di titik tertentu ya udah kita ambil putusannya tanpa harus ragu untuk
ini benar apa salah gitu, karena nggak ada benar salah soalnya itu. Iya, betul. Itu lebih kepada guts aja. Setelah kita dengerin semua masukan dari mereka, perdebatannya kayak apa, ya udah. Jadi tugas Bapak memecah wilayah justru. Memecah wilayah. Sempat berapa lama di wilayah Pak? 1,5 tahun. 1 tahun setengah. Dan pindah ke? Karena waktu udah selesai urusan pecah wilayah, selalu saya diminta untuk jadi pemimpin divisi jaringan dan layanan. Divisi yang membawahi semua wilayah. Semua wilayah sekarang Indonesia. Jadi saya bersyukur karena kalau saya nggak pernah di kantor wilayah, saya nggak bisa tahu apa critical issues di divisi jaringan dan layanan seluruh Indonesia itu. Ya, betul. Tapi karena ya memang wilayah Jakarta representasi ya. Iya, Jakarta itu kan 40-50% dari total size-nya bank. Jadi ya lebih tenang aja mengerjakannya karena sudah tahu apa permasalahannya. Tinggal direplikat ke wilayah. Tinggal wilayah lain. Dan yang pasti akhirnya jadi kenal banyak orang, Pak Alex. Yeah. Jadi kenal banyak orang, kenal siapa yang bagus, siapa yang kurang bagus, siapa yang perlu di groom gitu. Karena pelajaran waktu di wilayah kelihatan kan, Pak Alex. Kualitas dari people itu kelihatan. Betul. Dibandingkan dengan kantor pusat kan bisa berbeda ya. Betul. Ini langsung di lapangan. Nah itu jadi saya menikmati proses itu, tapi malah justru di area people development-nya saya justru lebih menikmatinya saat itu waktu di jaringan layanan. People development. Iya. Karena harus rotasi kan sering, Pak Alex ya. Yeah. Bayangin ada 16 wilayah waktu itu, harus rotasi sekian tahun sekali, dan karena pengalaman dulu pernah 3,5 tahun nggak muter-muter, jadi yang saya pastikan waktu itu maksimal 3 tahun orang harus muter. Jadi saya harus kerjasama dengan HC waktu itu. Iya. Karena pasukannya kan besar, ada kurang lebih 16 ribuan orang kan di sana. Dan disitulah interest Bapak ke people mulai tinggi sepertinya. Iya. Karena setelah itu kalau nggak salah langsung ke human capital. Iya, tapi waktu di human capital saya kaget, Pak Alex. Waktu ke HC itu saya kaget karena HC itu di mata saya waktu itu divisi human capital ya. Itu kan bayangan saya ya divisi SDM, divisi personalia, divisi yang nggak bisnis. Kenapa saya ke sini? Tiba-tiba lagi pegang wilayah begitu besar, pegang bisnis, kejar target, tiba-tiba pindah ke situ. Saya bertanya itu waktu sama wadiru saya, kenapa saya ke sini? Pertanyaan saya gini, saya salah apa ya gitu? Apa ada yang nggak perform dari saya gitu? Saya sih ditaruh di tempat yang kaget betul waktu itu ya. Kaget. Sudah pegang wilayah, jaringan dan segala macam. Kaget. Dan ini sedikit cerita lucu ya. Dan grade-nya secara grade itu lebih turun, Pak Alex. Oke. Karena dari bisnis turun ke support. Iya, grade-nya turun gitu. Learning Partners, Pak Anggoronya kaget. Saya pada waktu pindah dari perusahaan konsultan ke client side, kebetulan klien yang pertama waktu itu juga bank ya. Jadi saya pindah ke bank, salah satu bank terbesar juga di Indonesia. Hari pertama saya di situ ditelepon oleh Pak Anggoro dan beliau menyatakan saya di human capitalnya BNI sekarang. Nah, kalau Pak Anggoronya kaget, saya justru tidak kaget. Saya langsung ini talent ya, karena melihat pergerakannya Pak Anggoro ya dari kartu kredit kemudian kemana-mana kemudian end up di human capital, saya waktu itu sudah tahu ini talent. Dan the funny things adalah beberapa tahun kemudian saya bergabung di BNI dan pada waktu itu Pak Anggoro sudah jadi direksi di BNI. Jadi saya tidak kaget sama sekali karena saya sudah menduga ini adalah talent. Pak Anggoro, lanjut sedikit. Apa challenge-nya ngurusin manusia pada waktu itu? Waktu itu yang pertama kali saya pikir adalah begini, kenapa ya kok selalu orang di luar HC, selalu kalau bicara dengan HC itu responnya lambat gitu. Challenge-nya menurut saya, pertama di tim HC sendiri, Pak Alex. Tim HC sendiri itu karena karena fungsinya ini seperti bukan bisnis, sehingga kecepatan dia merespon itu dia tidak anggap ini customer. Nggak anggap ini customer. Jadi hal yang pertama saya sampaikan ke mereka, kalau kita mau jadi orang HC, ini waktu saya pakai ini aja, pakai logika aja, karena saya belum menjadi orang HC ya. Harus nggak boleh ada iri dan dengki gitu. Harus betul-betul lihat orang, develop orang gitu. Lalu konkretnya apa? Konkretnya adalah di satu titik mungkin kadang-kadang kita membuat SK, rotasi, buat teman kita yang seangkatan dengan kita untuk promosi di atas kita gitu. Ya. Kalau nggak ada rela apa enggak? Kalau ada iri dan dengki, didiemin aja itu SK sampai lama gitu. Nah itu saya minta mereka untuk seperti itu. Yang kedua, waktu itu kantor kita di Slipi, Pak Alex, jauh dari kantor pusat. Oke. Ya, saya bilang kita harus pindah, mendekat ke api kita gitu. Karena kalau di Slipi itu ada air terjun, ada pohon-pohon, ada suara burung. Ini nggak kayak ngantor, saya bilang gitu.
itu ya nggak ditentang sih, tapi mereka bilang wah udah Pak, ini kan lebih nyaman. Jadi akhirnya saya ajak mereka berpikir, ayo kita harus mendekat ke kantor pusat. Saya janji deh di sana saya bikinin fasilitas yang enak, ada untuk games apa, tapi pindah ke sana. Akhirnya dengan kesepakatan yang sama, akhirnya mereka pindah. Nah di situ saya melihat mereka lebih adaptif ya, karena mereka dengan mudah didatangi oleh divisi lain, dengan mudah mereka mendatangi. Bisa mendengar apa yang menjadi pain-nya employee. Dan waktu itu udah mulai ada konsep bisnis partner, sehingga mereka udah mulai bisa merasakan gitu. Itu tantangan pertama di dalam Pak Alex, di dalam divisi itu sendiri. Tantangan kedua memang adalah bagaimana kita melihat talent Pak Alex. Waktu itu bicara mengenai talent, ya belum rapi lah. Konsepnya sudah ada, tapi penerapannya belum rapi. Karena berangkat dari pengisian, performance appraisal-nya juga kurang objektif. Aplikasi yang diisi juga nggak terlalu rapi gitu. Nah itu tantangan berikutnya adalah data dari si karyawan kita sendiri. Pada saat kita mau bicara mengenai talent management, bicara mengenai succession planning kan harus punya historical data yang benar supaya nggak salah membuat orang jadi talent kan. Betul. Tantangannya lebih ke human capital information systemnya. Ya. Learning partners. Kadang-kadang kita lupa ya, kita suka bicara bahwa aset yang paling berharga itu adalah manusia. Tapi kita nggak punya datanya, kita nggak punya informasi yang detail tentang manusia itu. Saya ingat banget waktu saya ditelepon oleh Pak Anggoro, waktu itu bertanya tentang sistem. Berarti beliau memang pengen datanya dulu deh. Ya, karena dengan data kita punya informasi, dengan informasi kita bisa bikin kebijakan-kebijakan yang lebih optimal tentunya buat organisasi. Pak Anggoro, lebih sulit cari kredit apa lebih sulit ngurusin manusia Pak Anggoro? Dulu awalnya saya pikir cari kredit itu susah Pak Alex. Tapi begitu saya ke HC, ternyata ngurusin orang lebih susah. Lebih susah. Karena kredit, ya ini kan core-nya bank, kan? Funding core-nya bank. Iya, betul. Tapi ternyata lebih sulit ngurusin manusia. Iya, lebih sulit ngurusin manusia. Karena manusia punya background yang berbeda-beda, punya ekspektasi berbeda-beda, culture-nya berbeda, values-nya berbeda. Ya kita harus bisa bangun values yang sama di satu perusahaan ini. Jadi ya harus mulai dari, maka itu bukan pertama kali, salah satu fokus kami waktu itu saya bicara mengenai employee value proposition supaya mereka bisa connect antara value pribadi mereka dengan value company-nya. Kalau nggak gitu, setelah itu baru kita tagih performance-nya gitu. Kalau nggak connect value-nya, mereka akan ya perform sih, tapi mungkin nggak sepenuh hati gitu. Jadi susah ngurus orang, Pak Alex. Lebih susah ngurus orang. Jadi wajar ya kalau misalnya HR Director itu harusnya lebih mahal dari Direktur Bisnis ya. Sangat wajar. Sangat wajar. Pak Anggoro berapa tahun di divisi Human Capital? Human Capital itu salah satu tempat yang cukup lama saya. Saya di sana 2,5 tahun. Dan saya sangat menikmati itu. 2,5 tahun. Saya nggak kerasa itu 2,5 tahun. Jadi kalau di journey saya itu, yang pertama paling lama ya di card business. Kedua di Human Capital. 2,5 tahun. Dan kebetulan saya, karena saya melihat bahwa talent ini sangat penting, sehingga lagi-lagi saya coba cari, saya harus belajar apa gitu. Sehingga saya dapat kesempatan, ini Pak Alex dapat kesempatan dari perusahaan untuk dapat short course di Harvard Business School mengenai talent gitu. Dan saya merasa bahwa setelah pulang dari situ, tambah bingung malah. Ternyata makin sulit. Ternyata makin kompleks gitu. Tapi paling tidak frame-nya jadi kita tahu. Iya. Gitu. Dan dari divisi Human Capital baru Direktur Consumer. 2015. Learning Partners. Buat seorang talent 2,5 tahun itu terasa lama ya. Saya lama sekali di situ gitu ya. Itulah nature dari talent ya. Karena learning curve-nya cepat dan biasanya butuh tantangan yang baru lagi. Kalau dihadapkan pada pekerjaan yang sama dari waktu ke waktu, seorang talent biasanya gelisah ya. Makanya tadi Pak Anggoro menyatakan, saya cukup lama di sana, 2,5 tahun. Padahal ada karyawan yang 5-8 tahun ada di posisi yang sama, ya mereka nggak sadar kalau mereka ya seolah-olah dunia itu lambat sekali berputarnya begitu. Pak Anggoro kemudian dari Human Capital menjadi Direktur Consumer. Persis seperti yang saya duga, ini adalah talent ya, pergerakannya,
antusiasme belajarnya itu sebetulnya sebagai praktisi di human capital kita punya intuisi, kita punya insting bahwa talent adalah orang-orang yang memang punya curiosity yang tinggi, mau belajar dan tidak takut dengan tantangan yang berbeda. Direktur consumer. Kalau kita bicara consumer, leadingnya siapa sih di Indonesia, Pak Anggoro? Memang bank-bank asing itu leading karena dia punya best practices dari negara-negara lain. Sehingga mereka bisa transfer knowledge lebih mudah. Jadi leading player-nya justru bank asing ya? Masih bank-bank asing. Bank lokal juga seperti halnya bank swasta, juga bank swasta besar juga dia leading. Okay. Tetapi apakah itu sudah best practices? Menurut saya belum, karena masih skupnya lokal. Okay. Tapi yang asing-asing ini saya rasa bisa jadi benchmark lah buat kita untuk ke arah situ. Berapa tahun Pak Anggoro di Direktur Consumer? Direktur Consumer itu lucu Pak Alex. Jadi 2 tahun Direktur Consumer, lalu jadi CFO, Direktur Keuangan 1,5 tahun, balik lagi ke Consumer. Okay. Jadi kalau total-total ya mungkin 3 tahun lah. 3 tahun di Consumer, 2 tahun di Keuangan. By the way, Learning Partner pada waktu Pak Anggoro jadi Direktur Consumer, nggak berapa lama kemudian saya bergabung dengan perusahaan ini, ya, menjadi Chief Human Capitals. Dan pada waktu itu saya bilang ke CEO, kita sudah harus mulai memikirkan suksesornya Bapak. Silakan pilih 1, 2, 3 nama, kemudian kalau bisa segera diputar agar exposure-nya semakin kaya. Dan saya termasuk orang yang ikut berkontribusi membuat Pak Anggoro dari zona nyaman sebagai Direktur Consumer kemudian menjadi CFO. Kaget nggak Pak Anggoro jadi CFO? Kaget. Dan saya baru tahu ternyata Pak Arek yang berkontribusi. Enggak. Saya kan sebagai Human Capital Officer, tugas saya memantau talent, memastikan exposure-nya lengkap, sehingga pada waktu diberi tantangan yang lebih menantang, mereka ready begitu. Dan ya Pak Anggoro salah satu yang dipilih oleh Pak Dirut untuk kemudian mendapatkan exposure di tempat yang berbeda. Orang lain kaget, Pak Anggoronya sendiri kaget nggak? Kaget. Jadi waktu duduk situ kan kita seperti biasa kan di depan panggung itu, saya lagi mendengarkan penjelasan, pengumuman gitu, saya ambil nulis, begitu nama saya disebut dan sebagai Direktur Keuangan, terus saya tanya sebelah saya, tadi saya sebagai Direktur apa ya? Saya nggak salah dengar ya gitu. Direktur Keuangan, saya nggak salah dengar, enggak Direktur Keuangan, Direktur Keuangan ya. Jadi juga di panggung itu saya kaget juga gitu. Tapi ya sudah, ya karena depan umum ya kita agak sok cool aja gitu ya. Pura-pura nggak kaget ya. Padahal kaget juga gitu. Ya setelah selesai saya tanya. Apa yang kebayang waktu itu begitu tahu jadi CFO sebuah bank besar? Ya, saat itu market sedang kurang baik ya. 2017, 2018, market kurang baik. Yang di kepala saya, seorang CFO ini selain kita harus memastikan bahwa perusahaan tetap bisa berjalan dengan baik, karena darahnya keuangan ada di situ, juga karena sebagai perusahaan publik, salah satu yang di kepala saya harus jaga harga saham perusahaan ini. Karena kalau market sedang volatile begini kan, challenge-nya gimana caranya supaya harga kita tetap baik, sehingga ya karena itu penting buat kita kan, Pak Alex. Nah itu traffic saya mesti belajar ke siapa. Itu yang pertama saya pikir. Saya pertama kali belajarnya ke siapa? Iya, belajar ke siapa. Jadi esok harinya saya langsung ke ruangan CEO saya tanya, Pak, terima kasih kepercayaannya, tapi saya belum punya background-nya, saya harus belajar ke siapa. Ya CEO saya bilang, ya bisa lah itu. Gitu. Ya setelah itu ya karena seperti itu ya saya berusaha belajar dari yang pertama kali saya telepon adalah Direktur Keuangan perusahaan saya yang sebelumnya, yang saya waktu saya masih di GM di Human Capital saya kenal juga baik. Orang yang cukup senior di situ, saya temui beliau khusus janjian ketemu. Saya bilang saya minta waktu untuk belajar. Lalu rekan saya juga yang dulu di BNI pindah ke bank lain sebagai Direktur Keuangan, saya datangi. Saya tanya apa saja yang menjadi tugas utama Direktur Keuangan. Karena di job desk pasti ada, tapi yang penting kan dari situ saya juga mengundang, minta divisi learning untuk cari mentor buat saya yang punya background. Cari mentor buat saya, external mentor yang punya background keuangan, dan saya minta bule Pak Alex. Oke. Karena harus roadshow dan lain-lain ya. Karena saya yakin bahwa terminologi keuangan dalam bahasa Inggris pasti ada. Kan? Iya.
Dan nggak malu belajar? Tolong cariin saya mentor. Nggak malu. Karena saya berpikir lebih baik saya seperti itu daripada saya dipermalukan di negara lain, tapi perusahaan saya yang jadi turun kan. KPI-nya kan begitu saya ketemu investor nanti esok hari saham saya dibeli apa enggak kan gitu ya. Betul. Nah jadi saya panggil mentor seperti itu. Bahkan karena saya merasa, jadi mentornya bule nih Pak Alex. Setelah itu saya ngobrol, saya belajar seminggu 2 kali kalau nggak salah ketemunya. Saya juga merasa bahwa kadang-kadang saya suka nggak pede juga nih ya ketemu investor asing gitu. Karena apa? Bukan background saya, jadi caranya apa ya untuk saya bisa pede? Saya ngobrol sama si learning. Learning. Cari, oke Pak Anggoro saya cariin ya, ada satu orang yang memang bisa membantu untuk lebih membuat kita lebih firm gitu. Yang cara-caranya emang lebih kepada apa ya, kita lebih apa ya, bangun self confidence kita sendiri. Jadi ada dua mentor Pak. Satu konten, satu bagaimana menghadapi confidence yang lebih baik. Itu saya ikuti dua-duanya itu setiap minggu. Jadi ada yang konten seminggu 2 kali, yang itu seminggu sekali. Learning partner, seorang direktur, bukan direktur baru, tidak malu mengundang learning center untuk menyatakan cariin saya mentor, ya, untuk hal-hal yang sifatnya technical dan untuk hal-hal yang sifatnya self confidence. Even seorang direktur merasa self confidence saya tetap mesti saya perbaiki karena saya mau dealing dengan investors yang barangkali nature-nya berbeda dengan apa yang selama ini dihadapin. Luar biasa Pak Anggoro. Lalu tidak berhenti di situ. Dari CFO kembali lagi disuruh memperbaiki consumer yang sempat ditinggal oleh Pak Anggoro. Ya. Apa ceritanya itu Pak? Mungkin karena, kalau saya lihat mungkin karena journey-nya udah cukup mungkin dari keuangan nih Pak Alex. Saya harus kembali ke consumer. Karena di tahun 2019 saat itu memang kondisinya consumer juga dalam kondisi tidak mudah ya. Disruption mulai dikenal, banyak sekali bank digital. Fintech mulai masuk. Fintech mulai masuk, bank digital udah mulai banyak, baik luar negeri masuk ke Indonesia. Inisiatif digital di dalam negeri juga sudah banyak. Dan ini yang saya lihat kita perlu cepat beradaptasi untuk bisa secara perlahan, bahkan mungkin hybrid, kita harus masuk ke digital gitu. Karena kalau full digital rasanya nggak mungkin. Maka waktu itu yang saya diskusi dan saya bahas adalah bagaimana kalau kita hybrid. Dan itu pun saya juga mengundang konsultan untuk diskusi tentang hal itu agar kita nggak salah langkah. Karena mengenai digital ini hal baru, sangat cepat berubah, informasi terlalu banyak, sehingga kita harus bisa meyakini mana yang mau kita pilih informasinya nih, yang mau kita pakai dengan postur kita. Dan kemudian itu agenda transformasi mulai harus dipersiapkan. Ya, itu mulai dipersiapkan karena digital itu waktu itu benar-benar bicara mengenai inovasi, kecepatan inovasi. Lagi-lagi saya coba cari apa sih yang dilakukan oleh para fintech itu sehingga bisa cepat sekali berinovasi. Maka saya lihat ada satu ilmu baru nih saya dengar, design thinking. Saat itu, kayaknya saya harus belajar tuh. Karena lagi-lagi karena learning sering saya panggil lagi. Saya tanya, nih saya mau belajar design thinking yang terbagus di dunia di mana perguruan tingginya. Lalu mereka sampaikan di Stanford, ya udah saya ke sana Pak Alex, belajar di sana. Lagi-lagi sama, penuh tantangan dan kebingungan karena memang sesuatu yang baru, selain dari materinya baru, juga harus turun ke lapangan dengan bahasa yang bukan bahasa kita sehari-hari. Iya, betul. Tapi di situ saya dapat banyak pelajaran bahwa memang mindset yang harus berubah. Kalau dulu sifatnya project base, sekarang benar-benar harus iterasi cepat, coba prototype, coba gitu. Itu yang nggak di mindset kita kan, nggak di culture kita. Kita tuh selalu satu sequence project management panjang, lalu roll out. Ini nggak bisa. Nah itu paling tidak saya ajak tim untuk mulai berpikir ke arah sana. Paling tidak kita udah punya ritme yang mirip dengan fintech, walaupun nggak sama persis, tapi paling tidak mindsetnya udah mulai ke arah sana. Kelincahan fintech mulai harus diadopsi. Nggak berapa lama kemudian Pak Anggoro jadi wakil direktur utama di BNI. Ini kan karir yang betul-betul dari trainee ya, manajemen trainee, kemudian berputar secara horizontal, vertikal, dan kemudian sampai hampir di puncak. Keberhasilan banyak sekali. Tapi pernah merasa gagal nggak Pak Anggoro? Pernah Pak Alex. Pasti pernah dan berkali-kali.
Tapi yang di posisi yang terakhir, yang Pak Alex sebagai wadirut itu, saya juga pernah merasa gagal. Waktu itu fit and proper-nya nggak berhasil ya? Iya, fit and proper nggak berhasil. Saya juga sempat bertanya, kenapa nggak berhasil? Karena saya sudah sekian lama di perbankan. Tapi apapun itu, buat saya, mungkin inilah bagian dari akhir dari journey saya di tempat yang saat itu, setelah 27 tahun. Mungkin saya harus punya journey yang baru di tempat yang lain. Tapi ya, 1-2 hari pertama ya pasti shock lah paling. Sempet down lah ya? Iyalah, pasti lah. Tapi saya batasi, 3 hari aja saya cukup deh. Untuk saya mempertanyakan kenapa dan ada Kok apa. bisa nggak lulus? Kok bisa nggak lulus gitu. Habis itu langsung refleksi, apa yang mesti dilakukan? Ya, jadi setelah 3 hari itu saya berpikir, oke, saya harus berusaha positif, berarti saya harus belajar hal baru nih. Kalau saya nggak di perbankan, mau kemana gitu. Pertanyaan nggak mudah Pak Alex, karena mau kemana ya? Saya 27 tahun di perbankan, memulai hal baru lagi, apa ya hal baru lagi gitu ya. Saya berpikir apa saya mulai mengajar, sharing mengenai knowledge saya di perbankan, atau saya membuka usaha. Saya memang pernah jadi analis kredit, tetapi analis kredit itu kan beda sama pengusaha ya. Risk appetite-nya beda. Tapi sebenarnya Pak Anggoro nggak perlu bingung, karena sebetulnya headhunter di luar sana sedang nungguin. Headhunter udah berapa, udah kontak, udah approach kan? gitu. I know it, ya kan? Jadi, lalu apa yang membuat Pak Anggoro kemudian memutuskan melamar sebuah posisi yang pasti juga challenging ya? Pemilihannya juga dengan pansel yang begitu ketat. Kenapa Pak Anggoro waktu itu memilih mau daftar menjadi calon dirut BPJS Tenaga Kerja? Saya waktu itu berpikir begini Pak Alex. Saya berpikir saya 27 tahun sudah di satu lembaga yang profit oriented, yang komersil gitu. BPJS Tenaga Kerjaan ini adalah non-profit. Lembaga publik yang non-profit yang tugas utamanya adalah melindungi seluruh pekerja di Indonesia agar mereka punya jaminan di hari saat ada risiko kerja dan jaminan risiko di hari tua. Saya berpikir mungkin ini journey yang baru, hal yang baru yang mesti saya pelajari. Nggak pernah terlintas waktu itu karena saya sibuk bekerja. Sekarang begitu saya nggak bekerja, saya bisa melihat, bisa merefleksikan kembali. Mungkin memang saatnya di fase ini saya harus bicara bekerja yang memang untuk purpose-nya lebih mulia gitu. Sesuatu yang memastikan orang terlindungi. Karena banyak sekali orang yang di Indonesia itu pekerja 128 juta Pak Alex, data BPS-nya. 98 juta yang eligible, artinya jadi berjuang. Tapi yang terlindungi, TK aktif itu baru 29 juta, sepertiganya. Negara tetangga kita udah 90-an%. Artinya ada sekitar 68 juta orang di Indonesia yang bekerja. Kalau ada apa-apa di jalan, istri dan keluarganya nggak makan, Pak Alex. Anak dan istrinya nggak makan, anaknya nggak bisa sekolah. Karena nggak ada perlindungan. Nah itulah di situ saya tekadkan untuk ikut seleksi pansel. Walaupun di awal-awal saya juga agak surprise karena ngisi dokumennya banyak banget Pak. Ijazah harus dilegalisir, nyari ijazah di mana saya juga udah bingung 27 tahun lalu kan Pak Alex. Dan tidak pernah berpikir. Nggak pernah cari kerja lagi. Saya ke kampus lagi minta legalisir. Itu pergumulan dalam hati juga pasti terjadi ya. Saya udah pernah di posisi itu, kok saya jadi kayak baru odupi mau lamar kerja lagi gitu. Tapi saya pikir saya tekadkan aja kalau emang ini baik buat saya dan baik buat keluarga saya dan baik juga untuk orang lain, mestinya ini dimudahkan jalannya. Itu aja Pak Alex. Ya saya luar biasa. Learning partner. Saya tidak tanya kegagalan-kegagalan kecilnya Pak Anggoro ya. Saya langsung tanya kegagalan jatuh dari tangga yang paling tinggi ya. Jadi wakil direktur utama gagal fit and proper, kemudian terjerembab merasa salah apa saya kok bisa nggak lulus gitu. Padahal orang seperti Pak Anggoro adalah orang yang pembelajar. Tetapi 3 hari saja ya. 3 hari. Jadi nggak boleh berlama-lama nih learning partners ya. Boleh kecewa, boleh merasa down, tetapi 3 hari kemudian coba recover dan menemukan callingnya kembali. Pak Anggoro, dengan ilustrasi data yang tadi Pak Anggoro sampaikan, tantangan terbesarnya di tempat yang sekarang sebagai CEO itu apa Pak Anggoro? Ada 3 tantangan besar di sana Pak Alex. Yang satu, kepesertaan. Karena ini juga yang dititipkan oleh Pak Presiden kepada saya waktu pelantikan. Pak Presiden itu kepada saya,
titip, ini ada 98 juta pekerja yang belum terlindungi baru 30 juta. Yang kedua titip, ini ada uang 500 triliun yang dikelola, uangnya pekerja. Jangan sampai nanti salah kelola, pekerja pada saat membutuhkan uang yang nggak ada. Itu dua hal itu. Yang ketiga, ini lebih kepada prioritas saya adalah layanan. Lembaga publik biasanya layanannya perlu banyak improvement. Jadi tiga hal itu, kepesertaan, investasinya dan pelayanannya. Nah, tiga prioritas ini yang saya kerjakan. Dan rasanya saya bisa bawa pengalaman, knowledge dari tempat sebelumnya. Pesertaan itu adalah kerjaannya orang consumer memang, nambahin jumlah peserta. Lalu bicara investasi, waktu jadi direktur keuangan juga urusannya uang juga. Jadi sebetulnya ada manfaatnya ya, horizontal movement tadi ya. Iya. Lalu layanan, ya waktu saya GM Network and Services, semua wilayah kan urusannya fokusnya layanan. Jadi ya mudah-mudahan itu saya bisa bawa ilmu saya di tempat sekolah saya yang lama ke tempat yang baru semata-mata untuk nanti kemaslahatan pekerja. Karena visinya kemarin baru kita fine tune Pak Alex, BPJS Tenaga Kerja itu visinya sederhana, cuma 3 hal penting, yaitu mewujudkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan mensejahterakan pekerja Indonesia. Jadi 3 hal itu aja. Jadi itu yang saya bawa selalu kepada tim. Kita ini tugasnya mensejahterakan pekerja. Udah, that's it. Itu. Jadi tetapi berkelanjutan dan reliable. Ya, karena kalau terpercaya bagian dari trust, karena mereka harus percaya naruh uangnya ke kita. Berkelanjutan, mesti kita pastikan saat mereka pensiun nanti uangnya ada dan berkembang. Karena mandatnya harus lebih, return-nya harus lebih tinggi dari bunga deposito bank pemerintah. Ini harus kita deliver. Yang ketiga tadi mensejahterakan. Saat mereka nanti pensiun, mereka harus punya jaminan pensiun. Saat mereka pensiun, mereka punya jaminan hari tua, uang yang mereka pakai untuk mau usaha. Dan saat terjadi risiko, apa-apa, anaknya bisa tetap sekolah. Karena jaminan kecelakaan kerja dan kematian itu, begitu pencari kerja itu kadang kena risiko kecelakaan kerja hingga meninggal dunia, anaknya diberikan beasiswa dari TK sampai kuliah, Pak Alex. Dan itu yang memang wujud negara hadir di pekerjaan. Ini amanat undang-undang kan, Pak Alex. Learning Partners, saya bisa kasih testimoni sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Pak Anggoro tadi ya, terkait dengan terpercaya dan layanan. Saya beberapa hari yang lalu didatangi oleh Direktur Kepesertaan BPJS TK tanpa pernah saya undang sebelumnya. Yang bersangkutan datang kemudian menyampaikan bahwa ternyata saya, karena saya juga termasuk orang yang karirnya melalui external growth, jadi pindah-pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, dan tanpa sadar ternyata saya tidak pernah mengambil uang saya ya pada waktu berhenti dari satu perusahaan ya, JHT-nya pindah ke perusahaan yang lain. Dan kemudian mereka datang dengan data yang sangat transparan dan mengingatkan bahwa saya punya uang di sana dalam bentuk jaminan hari tua dan pensiun yang saya sendiri kaget ya, karena tidak menyangka masih ada tabungan hari tua. Barangkali juga banyak pekerja profesional di luar sana yang mungkin juga abai terhadap informasi yang dimiliki. Ya, ini saatnya Pak Anggoro menyatakan pelayanan, ya, datengin customernya, beritahu, beri informasi dan lain-lain. Itu testimoni dari saya terhadap sentuhan Pak Anggoro. Baru berapa bulan Pak di 7 bulan. 7 bulan di BPJS Tenaga Kerja. Pak Anggoro, legacy apa yang Pak Anggoro ingin tinggalkan di BPJS TK? Saya ingin pada saat nanti kami selesai di 5 tahun dari sekarang, saya ingin 70 juta pekerja sudah terlindungi. 70 juta. Sekarang kan 90 juta pekerja ya. Dan juga saya ingin akumulasi dana itu bisa mencapai 1.000 triliun. Karena dana yang besar ini Pak Alex digunakan untuk pembangunan, digunakan oleh negara untuk pembangunan. Karena sekarang sebagian besar dana ini kita tempatkan pada surat utang negara, TESUN, obligasi yang dipakai untuk proyek-proyek pemerintah. Kami juga kemarin kerjasama dengan INA, Sovereign Wealth Fund, dengan Pertamina juga untuk kalau ada proyek-proyek yang bisa kita biayai. Artinya uang yang besar ini harus kembali kepada perekonomian untuk membantu perekonomian. Makanya target kita seperti itu. Dari sisi layanan, kami sedang mengembangkan jam sostek mobile, Pak Alex. Sehingga targetnya adalah kalau tadinya orang klaim itu 10 hari, targetnya same day service. Nah, sekarang kita sudah soft launch, klaim sudah bisa dalam 1 hari. Memang kita belum roll out sambil kita review.
Bahkan klaim cukup dengan 25 menit karena menggunakan biometrik dan sebagainya. Oh, nah ini kita kepingin meninggalkan legacy bahwa peserta nantinya nggak perlu ke kantor cabang lagi. Jadi spirit digitalisasi di perbankan kita bawa ke layanan publik sehingga peserta pekerja nggak usah repot-repot antri. Kalau mereka mau klaim ya tinggal pakai mobile banking, jam stek mobile dia sehingga bisa klaim. Itu mudah-mudahan bisa jadi legacy kepada pemerintah ya kita mengakumulasi dan lebih banyak, kepada pekerja kita melindungi lebih banyak, dan juga kepada pekerja juga bisa mempermudah mereka klaim. Itu Pak Alex. Luar biasa. Kalau sudah selesai dengan penugasan ini, sudah kebayang belum mau kemana Pak Anggoro? Saya sih kelihatannya Pak Alex kalau lihat perjalanan seperti ini ya, mungkin saya kembali kepada niatan awal saya waktu itu. Saya ingin jadi kayak Pak Alex lah, bisa berbagi ilmu untuk orang lain, bisa membangun talent-talent, karena sayang kalau ini hanya saya keep sendiri. Apakah bentuknya di knowledge management atau apa, mungkin saya akan pergi ke situ. Ya, karena setelah itu kan journey kita tinggal bagaimana kita share apa yang kita pernah lakukan kepada orang lain, sekali. Supaya mereka bisa belajar dari kita dan paling tidak jatuh bangunnya nggak separah kita lah. Dia bisa lebih smooth lah. Iya. Luar biasa, mulia sekali Pak Anggoro. Terima kasih sudah berbagi. Sama-sama, Pak Alex. Semoga Pak Anggoro berhasil meninggalkan legasi yang baik. Amin, insya Allah. Banyak pekerja terlindungi, uang yang terakumulasi bisa menggerakkan ekonomi, tapi prudent sehingga pekerja bisa sejahtera. Learning Partners, sebagai pekerja profesional, saya belajar banyak sekali hari ini dari Pak Anggoro. Bagaimana semangat belajar yang luar biasa, tidak pernah berhenti, dan tidak malu walaupun sudah menjadi direksi, memanggil learning partners, mencari mentor, bahkan mempelajari hal-hal yang paling mendasar, self-confidence. Sudah jadi direktur masih mau belajar self-confidence. Ini luar biasa buat saya. Dan pernah jatuh, sering jatuh, bahkan pernah jatuh dari tangga yang lumayan tinggi. Wakil dirut tidak lulus fit and proper. Tetapi kecewa boleh, jangan lebih dari 3 hari. Bangkit kembali, kemudian menemukan kembali passionnya Pak Anggoro untuk berbuat sesuatu yang lebih besar lagi. Itu learning kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan. Salam sehat selalu, salam Learning Partner.